Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Hendri Alinsky dengan NIM 4322510007 dari kelas HIP 1A dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tren surveillance kesehatan kerja karyawan di PTX pada periode tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai dasar dari analisis ini. Nah, data yang saya gunakan ini merupakan data sekunder yang diberikan oleh dosen saya berupa hasil medical check up pada sebuah perusahaan yang disebut sebagai PTX untuk periode tahun 2018 dan 2019. Artinya, saya tidak melakukan pengambilan data secara langsung maupun observasi terhadap kondisi perusahaan. Oleh karena itu, seluruh hasil interpretasi yang saya sampaikan nantinya itu didasarkan pada pola data yang tersedia, kemudian saya kaitkan dengan teori serta literatur di bidang K3 itu sendiri. Nah, hal ini penting saya sampaikan di awal karena dalam melakukan interpretasi data kita harus mampu membedakan antara apa yang benar-benar ditunjukkan oleh data dengan apa yang masih berupa dugaan ataupun hipotesis. Dengan kata lain, yang saya akan berusaha menarik kesimpulan yang didukung oleh data tanpa mengeneralisasi hal-hal yang tidak tersedia dalam dataset itu sendiri. Baik, pada slide ini saya ingin mengajak kita melihat terlebih dahulu status kondisi gizi pekerja di PT X. Nah, sebelumnya dari seluruh variabel yang tersedia, saya memilih beberapa indikator yang menurut saya ini paling menarik untuk dibahas karena menunjukkan perubahan yang cukup jelas antara tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, fokus utama analisis saya adalah pada status gizi pekerja, terus ada hasil pemeriksaan audiometri, terus serta beberapa indikator kesehatan pendukung lainnya. Nah, pada slide kali ini saya ingin kita melihat mengenai status krisis gizi karyawan di PT X. Nah, mengapa saya memilih variabel ini sebagai pembahasan pertama? Karena dibandingkan dengan indikator kesehatan lainnya, status gizi ini merupakan indikator yang memiliki proporsi kasus paling besar. Dengan kata lain, apabila kita melihat gambaran kesehatan pekerja secara keseluruhan, masalah pertama yang langsung terlihat adalah tingginya jumlah pekerja yang mengalami kelebihan berat badan. Nah, mari kita mulai terlebih dahulu dari data tahun 2018. Nah, berdasarkan hasil medical check up tahun 2018, terdapat 52 orang pekerja atau sekitar 65% yang termasuk dalam kategori obesitas. Selanjutnya, terdapat 15 orang atau sekitar 18,75% yang berada pada kategori overweight. Sementara itu, pekerja yang memiliki status gizi normal hanya 12 orang atau sekitar 15% dari total populasi yang diperiksa. Nah, artinya bahkan pada tahun 2018 saja sebenarnya sebagian besar pekerja itu sudah berada pada kategori berat badan berlebih. Nah, selanjutnya apabila kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan tahun 2019, terlihat adanya beberapa perubahan yang cukup menarik. Jumlah pekerja yang mengalami obesitas itu meningkat menjadi 55 orang atau sekitar 68,75%. Dengan demikian, terdapat penambahan 3 kasus obesitas dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sementara itu jumlah pekerja pada kategori overweight tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebanyak 15 orang atau sekitar 18,75%. Di sisi lain, jumlah pekerja dengan status gizi normal itu justru menurun dari 12 orang menjadi hanya 10 orang atau sekitar 15% menjadi 12,5%. Nah, sekilas
kenaikan 3 kasus obesitas ini mungkin tidak terlihat terlalu besar. Nah, menurut saya yang lebih penting untuk diperhatikan itu bukan hanya besarnya kenaikan kasus tersebut, melainkan arah perubahan yang ditunjukkan oleh data tersebut. Nah, selama 2 tahun pengamatan tidak terlihat adanya kecenderungan perbaikan. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan berat badan normal itu justru semakin berkurang, sedangkan pekerja obesitas itu semakin meningkat. Nah, kalau kita melihat data ini lebih dalam, itu muncul satu pertanyaan yang menurut saya cukup penting. Nah, mengapa jumlah pekerja obesitas itu dapat meningkat? Nah, pada titik ini saya ingin menekankan bahwa data yang kita miliki ini belum dapat menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Dataset yang tersedia itu hanya memuat hasil pemeriksaan kesehatan, sehingga kita tidak memiliki informasi mengenai pola makan pekerja, terus aktivitas fisik pekerja, sistem kerjanya gimana, atau maupun faktor pendukung perilaku lainnya. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat menyimpulkan bahwa peningkatan obesitas itu disebabkan oleh satu faktor tertentu saja. Namun apabila kita dikaitkan dengan literatur yang ada, peningkatan prevalensi obesitas itu pada populasi pekerja itu umumnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor pekerja seperti pola konsumsi makanan, terus aktivitas fisik, usia, kondisi metabolik maupun karakteristik pekerjaan. Nah, faktor-faktor tersebut itu dapat menjadi hipotesis yang perlu kita didalami lebih lanjut, tetapi tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan data yang kita miliki saat ini. Yang dapat kita simpulkan dari data ini adalah prevalensi obesitas itu mengalami peningkatan, sedangkan proporsi pekerja dengan status gizi normal itu mengalami penurunan. Dalam epidemiologi penyakit tidak menular itu sendiri, pola seperti itu menunjukkan bahwa faktor risiko yang mendasari kejadian obesitas itu memungkinkan masih belum terkendali pada populasi pekerja. Nah, mengapa hal ini penting? Karena obesitas itu bukan hanya sebuah kondisi status gizi kerja saja, melainkan merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, terus ada penyakit jantung koroner hingga terjadinya stroke. Nah, artinya apabila peningkatan obesitas terus berlangsung tanpa adanya intervensi yang efektif, maka dalam beberapa tahun ke depan perusahaan itu berpotensi menghadapi peningkatan kasus penyakit kronis pada pekerjanya. Nah, dampaknya itu tentu tidak hanya terhadap kesehatan individu, tapi juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja, terus meningkatkan angka absensi serta menambah beban pembiayaan kesehatan perusahaan. Nah, oleh karena itu menurut saya temuan pada slide ini itu dapat dipandang sebagai early warning atau sinyal peringatan dini. Nah, meskipun kita belum mengetahui penyebab spesifiknya, data ini itu sudah cukup memberikan informasi bahwa perusahaan itu perlu memberikan perhatian lebih terhadap upaya promotif dan preventif untuk mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, baik, setelah pada slide sebelumnya kita melihat perubahan status gizi dari tahun 2018 ke tahun 2019, pada slide ini saya ingin memperjelas gambaran tersebut melalui diagram donat. Nah, visualisasi seperti ini itu memudahkan kita untuk melihat distribusi status gizi secara keseluruhan, sehingga tidak hanya berfokus pada perubahan jumlah kasus saja, tapi juga memahami besarnya proporsi masing-masing kategori dalam populasi pekerja. Nah, jika kita lihat pada diagram, dari seluruh pekerja yang menjalani medical check up pada tahun 2019 itu sebanyak 55 orang atau sekitar 68,75% itu termasuk dalam kategori obesitas. Selanjutnya terdapat 15 orang atau sekitar 18,75% yang berada pada kategori overweight. Sedangkan pekerja yang masih berada pada
kategori status gizi normal itu hanya berjumlah 10 orang atau sekitar 12,5%. Apabila ketiga kategori tersebut kita gabungkan, maka dapat kita lihat sebanyak 70 dari total 80 pekerja atau sekitar 87,5% itu telah pada kondisi berat badan berlebih, baik overweight maupun obesitas. Nah, artinya hanya sekitar 1 dari 8 pekerja yang masih memiliki status gizi normal. Nah, menurut saya angka ini merupakan poin yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam epidemiologi itu sendiri kita tidak hanya melihat apakah suatu penyakit atau faktor risiko itu ada atau tidak, tapi juga melihat besarnya masalah pada suatu populasi. Nah, dalam kasus ini proporsi pekerja dengan berat badan berlebih itu sudah mencapai hampir seluruh populasi pekerja. Dengan kata lain, obesitas di PTX itu bukan lagi dapat dipandang sebagai masalah individu saja, melainkan telah menjadi masalah kesehatan populasi. Nah, hal ini juga memiliki implikasi yang cukup besar terhadap penyelenggaraan program kesehatan kerja pada perusahaan tersebut. Nah, apabila hanya beberapa pekerja saja yang mengalami obesitas, maka pendekatan yang dilakukan mungkin cukup melalui konseling individu saja. Namun ketika hampir 90% populasi pekerja pada kelompok berisiko, maka pendekatan yang dibutuhkan juga tentu berbeda. Nah, setelah membahas salah satu faktor risiko penyakit yang tidak menular, selanjutnya saya akan beralih pada indikator kesehatan yang berkaitan langsung dengan paparan bahaya fisik di tempat kerja. Nah, yaitu hasil pemeriksaan audiometri yang akan saya kaitkan dengan data hygiene industry. Nah, pada slide ini saya ingin membahas salah satu temuan yang menurut saya itu paling menarik, yaitu hasil pemeriksaan audiometri. Nah, mengapa saya katakan menarik? Karena ketika saya membandingkan data medical check up dengan data hygiene industry, saya menemukan pola yang cukup unik. Mari kita lihat lebih dahulu dari data hygiene industrinya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran lingkungan kerja, intensitas kebisingan pada area kerja itu berada pada kisaran 85 hingga 92 desibel. Nah, angka ini kita perlu diinterpretasikan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, nilai ambang batas atau NAB kebisingan untuk pajanan selama 8 jam kerja adalah 85 desibel. Nah, artinya area kerja di PTX itu sendiri berada pada kondisi yang mencapai bahkan melebihi nilai ambang batas tersebut. Nah, semakin tinggi intensitas kebisingan, maka semakin pendek pula durasi paparan yang masih dianggap aman oleh pekerja. Dengan demikian, secara teori lingkungan kerja tersebut memang memiliki potensi menyebabkan gangguan pendengaran apabila paparan tersebut terus-menerus tidak dikendalikan secara memadai. Selanjutnya, mari kita lihat hasil pemeriksaan audiometri. Nah, pada tahun 2018 terdapat 41 pekerja atau sekitar 51,25% yang mengalami gangguan pendengaran. Kemudian pada tahun 2019 jumlah tersebut turun menjadi 22 pekerja atau sekitar 27,5%. Nah, apabila dihitung terjadi penurunan sekitar 19 kasus atau kurang lebih 46% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sekilas hasil ini tentu merupakan kabar yang baik karena secara deskriptif itu dapat dikatakan bahwa prevalensi gangguan pendengaran itu mengalami penurunan yang cukup besar. Namun menurut saya analisis itu tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Nah, justru pada titik inilah muncul pertanyaan yang menarik. Nah, mengapa jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran itu dapat menurun sementara intensitas kebisingan di lingkungan kerja ini masih berada pada kisaran 85 sampai 92 desibel. Nah, pertanyaan ini cukup penting karena berdasarkan data yang tersedia, kita tidak melihat adanya informasi mengenai
sumber kebisingan ataupun penurunan intensitas kebisingan pada lingkungan kerja. Dengan kata lain, hazard atau bahaya fisiknya ini masih ada. Lalu bagaimana kita harus menginterpretasikan data ini? Nah, menurut saya berdasarkan data yang tersedia, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa prevalensi gangguan pendengaran memang mengalami penurunan. Sedangkan mengenai penyebab penurunan tersebut kita perlu berhati-hati. Nah, data yang kita miliki itu belum memuat informasi mengenai tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung telinga. Terus perubahan sistem rotasi kerja, hasil evaluasi konservasi pendengaran maupun karakteristik pekerja yang diperiksa pada masing-masing tahun. Nah, oleh karena itu hubungan sebab akibat itu tidak dapat dipastikan hanya dari data ini. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan teori kesehatan kerja, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Misalnya perusahaan mungkin telah meningkatkan efektivitas program konservasi pendengaran melalui penggunaan earplug maupun earmuff yang lebih konsisten, terus adanya pemeriksaan audiometri berkala, terus pengaturan waktu paparan, terus maupun upaya pengendalian lainnya. Nah, baik, setelah tadi kita membahas gangguan pendengaran yang berkaitan dengan paparan bahaya fisik berupa bisikan, selanjutnya saya akan membahas temuan lain yang juga cukup penting untuk dibahas, yaitu keluhan muskuloskeletal, khususnya low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, saya memilih indikator ini karena keluhan muskuloskeletal merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering dijumpai ya pada berbagai sektor pekerjaan. Meskipun tidak selalu mengancam jiwa, keluhan ini juga dapat menurunkan kapasitas kerja, terus meningkatkan angka absensi hingga mempengaruhi produktivitas pekerja. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu datanya. Nah, pada tahun 2018, jumlah pekerja yang mengalami keluhan low back pain itu tercatat sebanyak 35 orang atau sekitar 43,75% dari seluruh pekerja yang diperiksa. Kemudian pada tahun 2019, jumlah tersebut menurun menjadi 26 orang atau sekitar 32,5%. Nah, artinya selama 1 tahun itu terjadi penurunan sebanyak 9 kasus, atau jika kita lihat dari proporsinya itu turun sekitar 11,25 poin persentase. Nah, secara deskriptif data ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan. Namun seperti pembahasan sebelumnya, saya ingin mengajak kita untuk tidak berhenti pada angka penurunan saja. Pertanyaannya yang perlu kita ajukan adalah apa makna dari penurunan tersebut. Nah, berdasarkan data yang tersedia, kita memang dapat mengatakan bahwa prevalensi keluhan low back pain itu mengalami penurunan. Akan tetapi kita belum dapat memastikan faktor apa yang menjadi atau menyebabkan penurunan tersebut, karena dataset yang diberikan itu tidak memuat informasi mengenai perubahan desain pekerjaan, terus penggunaan alat bantu angkat, terus pelatihan ergonomi maupun hasil penilaian risiko ergonomi di perusahaan. Dengan demikian, hubungan sebab akibat itu belum dapat dibuktikan secara langsung. Walaupun demikian, apabila jika kita kaitkan dengan teori ergonomi, nah, keluhan LBP atau low back pain ini umumnya muncul akibat adanya paparan biomekanik yang berlangsung secara berulang maupun terus-menerusan. Nah, beberapa faktor risiko yang sering dilaporkan dalam literatur antara lain aktivitas manual handling, terus mengangkat beban teknik yang kurang tepat, postur kerja membungkuk dalam waktu lama, terus gerakannya juga berulang, maupun posisi berdiri atau duduk statis dalam durasi yang panjang. Nah, setelah tadi kita membahas masing-masing indikator kesehatan secara terpisah, pada slide berikut saya akan menyajikan seluruh indikator tersebut dalam satu tabel komparatif. Nah, melalui tabel ini kita dapat melihat
gambaran kesehatan pekerja itu secara lebih menyeluruh ya, sekaligus mengidentifikasi hubungan antar komponen yang mungkin tidak terlihat apabila setiap variabel dianalisis secara terpisah. Nah, menurut saya slide ini merupakan bagian yang penting dalam keseluruhan analisis. Nah, mengapa demikian? Karena pada slide-slide sebelumnya kita melihat setiap indikator secara terpisah, sedangkan pada slide ini seluruh indikator kesehatan disajikan secara bersamaan sehingga kita dapat membandingkan arah perubahan masing-masing variabel. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk status gizi itu jumlah pekerja dengan obesitas itu meningkat dari 52 orang atau 65% pada tahun 2018 itu menjadi 55 orang atau 68,75% pada tahun 2019. Artinya indikator ini menunjukkan kecenderungan yang memburuk. Kemudian pada gangguan pendengaran, jumlah kasus itu turun dari 41 orang atau 51,25% itu menjadi 22 orang atau 27,5%. Ini menunjukkan adanya perbaikan. Nah, selanjutnya untuk LBP atau low back pain juga mengalami penurunan dari 35 orang atau 43,75% menjadi 26 orang atau 32,5%, sehingga indikator ini juga menunjukkan tren yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah tekanan darah abnormal. Nah, pada tahun 2018 terdapat 22 pekerja atau sekitar 27,5% yang memiliki tekanan darah abnormal. Kemudian pada tahun 2019 juga jumlah tersebut turun menjadi 12 pekerja atau sekitar 15%. Dengan demikian terjadi penurunan sebanyak 10 kasus atau hampir setengah dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya. Sementara itu untuk gula darah abnormal, jumlah kasus tetap sama, yaitu 6 orang atau sekitar 7,5% untuk kedua periode pemeriksaan. Nah, artinya selama 1 tahun tidak terlihat adanya perubahan pada indikator tersebut. Nah, baik, setelah tadi kita mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan pada pekerja, langkah berikutnya adalah menentukan strategi pengendalian yang tepat. Nah, pada analisis ini saya menggunakan pendekatan hierarchy of control atau hierarki pengendalian risiko. Nah, konsep ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam K3 yang mengatakan atau menyatakan bahwa pengendalian risiko sebaiknya dimulai dari tingkat yang paling efektif hingga yang paling rendah efektivitasnya. Nah, pada slide ini saya akan membahas penerapan konsep tersebut untuk mengendalikan masalah obesitas dan overweight. Nah, jika kita melihat isi slide, seluruh rekomendasi yang muncul itu pada kategori administratif kontrol, yaitu seperti edukasi gizi seimbang, terus adanya promosi kesehatan, terus diadakannya pemeriksaan kesehatan berkala, terus program aktivitas fisik, serta konseling bagi pekerja yang memiliki IMT berlebih. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa hanya administratif saja, mengapa pengendalian yang lainnya juga tidak dilakukan? Nah, menurut saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali memahami karakteristik hazard yang sedang kita hadapi. Nah, pada kasus obesitas, hazard yang kita hadapi ini bukanlah mesin, bukanlah suatu bahaya bahan kimia, terus kebisingan maupun faktor fisik lainnya. Nah, obesitas itu merupakan kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individu maupun faktor lingkungan. Nah, oleh karena itu pendekatan pengendaliannya juga harus berbeda dengan pengendalian bahaya fisik di tempat kerja. Nah, baik, pada slide ini kita melihat bahwa pengendalian
Untuk gangguan pendengaran itu menggunakan 3 tingkatan hierarki pengendalian, yaitu engineering control, administrative control, dan APD. Nah, mengapa demikian? Karena pada kasus ini hazard yang dihadapi itu sudah jelas, yaitu yaitu kebisingan yang berasal dari proses kerja. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada engineering control. Nah, engineering control ini dilakukan dengan cara mengurangi kebisingan pada sumbernya ataupun pada jalur transmisi suara. Nah, contohnya adalah dengan pemasangan peredam suara, terus enclosure mesin, terus isolasi ruang bising maupun perawatan mesin secara berkala agar tidak menghasilkan kebisingan yang berlebihan. Nah, pendekatan ini juga lebih efektif dibandingkan administratif karena tidak bergantung pada perilaku pekerja. Nah, apabila sumber bising ini berhasil dikurangi, maka seluruh pekerja juga akan memperoleh manfaatnya. Namun, apabila kita mau kembali melihat data hygiene industri sebelumnya, intensitas kebisingan itu masih berada pada kisaran 85 sampai 92 desibel. Artinya walaupun engineering control mungkin telah dilakukan, nah efektivitasnya ini masih perlu dievaluasi karena kebisingan masih berada di atas atau sama dengan NAB. Nah, selanjutnya adalah administrative control. Nah, bentuknya antara lain itu seperti rotasi kerja, terus pembatasan lama paparan, terus pelaksanaan audiometri berkala, terus pelatihan mengenai bahaya kebisingan untuk pekerja, serta pemasangan rambu wajib menggunakan pelindung telinga, maaf. Nah, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi pekerja menerima paparan kebisingan yang berlebihan. Namun, kelemahannya adalah sangat bergantung pada kepatuhan pekerja maupun pengawasan di perusahaannya. Nah, pengendalian terakhir adalah APD, yaitu dengan penggunaan air plug maupun air muff. Nah, APD ini berfungsi untuk menurunkan intensitas suara yang diterima di telinga pekerja. Nah, walaupun APD ini juga sangat penting, perlu dipahami bahwa APD ini merupakan lapisan perlindungan terakhir. Artinya APD ini tidak menghilangkan sumber bahaya. Sumber bising tetap ada, hanya saja dampaknya itu terhadap pekerja itu dikurangi. Nah, itu. Nah, mengapa eliminasi dan substitusinya tidak ada? Nah, eliminasi itu kan berarti menghilangkan sumber kebisingan. Nah, dalam konteks ini berarti menghentikan penggunaan mesin yang menghasilkan kebisingan. Nah, tentu hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena mesin tersebut merupakan bagian utama dari proses produksi. Jika mesin dihilangkan, maka proses produksi juga akan terhenti. Dan karena kalau substitusi sebenarnya ini secara teori masih memungkinkan. Misalnya mengganti mesin lama dengan mesin yang memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah. Namun langkah tersebut itu membutuhkan investasi yang besar dan data yang kita miliki juga tidak menunjukkan adanya penggantian mesin selama periode pengamatan. Nah, oleh karena itu saya tidak dapat menyimpulkan bahwa substitusi telah dilakukan di PTX. Namun menurut saya substitusi itu dapat menjadi rekomendasi jangka panjang apabila perusahaan ingin menurunkan kebisingan hingga berada di bawah nilai ambang batas. Nah, berbeda dengan 2 slide sebelumnya, pada kasus LBP atau low back pain, pengendalian yang ditampilkan terdiri ini atas engineering control dan administrative control. Nah, untuk engineering control itu dilakukan melalui penyediaan alat bantu angkat, terus perbaikan desain stasiun kerja, serta penyesuaian tinggi meja kerja agar postur kerja itu menjadi lebih ergonomis. Nah, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban biomekanik yang diterima pekerja sehingga risiko cedera muskuloskeletal itu dapat ditekan sejak
sumbernya. Kemudian pada administrative control terdapat pelatihan teknik manual handling, terus stretching sebelum memulai bekerja, terus pengaturan waktu istirahat, adanya rotasi kerja, serta monitoring keluhan muskuloskeletal. Nah, program-program tersebut itu dapat bertujuan meningkatkan kemampuan pekerja dalam bekerja secara ergonomis, sekaligus mengurangi paparan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, selanjutnya mungkin muncul pertanyaan, mengapa eliminasi itu tidak digunakan? Nah, eliminasikan berarti menghilangkan aktivitas manual handling. Nah, dalam praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena sebagian besar aktivitas itu mengangkat beban masih merupakan bagian dari proses kerja tersebut. Kecuali perusahaan itu menerapkan otomasi penuh, maka manual handling itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Nah, bagaimana dengan substitusi? Nah, sebenarnya substitusi ini masih memiliki batas yang cukup tipis ya dengan engineering. Misalnya mengganti cara angkat manual dengan menggunakan hand pellet atau hoist. Nah, dalam banyak literatur tindakan tersebut itu lebih dimasukkan sebagai engineering control karena melibatkan perubahan alat kerja. Nah, oleh karena itu saya menilai tidak dicantumkannya substitusi pada slide ini masih dapat diterima. Nah, terakhir ini mengenai APD, mungkin memperhatikan bahwa pada beberapa industri pekerja itu sering menggunakan back support belt ya. Namun hingga saat ini bukti ilmiah mengenai efektivitas back support pellet itu dalam mencegah low back pain itu masih belum konsisten. Nah, beberapa pedoman ergonomi itu bahkan tidak merekomendasikan sebagai pengendalian utama karena berpotensi memberikan rasa aman yang semu sehingga pekerja justru mengangkat beban yang lebih berat. Nah, oleh karena itu pengendalian low back pain lebih dianjurkan atau difokuskan pada perbaikan desain pekerjaan dan teknik kerja yang benar, bukan bergantung pada alat penjaga tubuh. Dengan demikian, menurut saya kombinasi antara engineering control dan administrative control merupakan pendekatan yang paling tepat untuk mengurangi gangguan muskuloskeletal pada pekerja. Baik, setelah kita menganalisis seluruh data surveillance pada PTX, langkah berikutnya adalah menyusun rekomendasi. Nah, saya ingin menegaskan bahwa rekomendasi yang saya sampaikan bukan berarti PTX itu belum melakukan upaya tersebut, karena kita tidak melihat atau tidak memiliki informasi mengenai program K3 yang sebenarnya diterapkan di perusahaan. Nah, oleh karena itu, rekomendasi ini saya susun berdasarkan hasil interpretasi data surveillance yang tersedia, sehingga sifatnya adalah usulan perbaikan apabila kondisi yang sama itu masih ditemukan. Nah, pada slide ini terdapat 5 rekomendasi utama. Yang pertama adalah memperkuat program promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, mengapa saya menempatkan rekomendasi ini pada urutan pertama? Karena dari seluruh indikator yang saya analisis, masalah dengan prevalensi tertinggi adalah status gizi berlebih. Dan data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 saja terdapat 87,5 pekerja yang sudah pada kategori overweight maupun obesitas. Nah, artinya sebagian besar populasi pekerja telah memiliki faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, oleh karena itu perusahaan itu perlu memperkuat adanya pendekatan promotif, misalnya melalui edukasi mengenai gizi seimbang, terus peningkatan aktivitas fisik, konseling kesehatan maupun kampanye gaya hidup sehat. Nah, yang kedua adalah memperkuat pelaksanaan medical check up secara berkala. Nah, medical check up itu tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan rutin, tapi juga sebagai alat surveillance kesehatan kerja. Namun menurut saya, agar surveillance ini menjadi lebih bermanfaat, pencatatan data itu sebaiknya dilakukan secara longitudinal, yaitu mengikuti perkembangan setiap individu dari tahun ke tahun. Nah, mengapa hal ini penting? Karena pada analisis sebelumnya kita menemukan fenomena meningkatnya obesitas
tetapi penurunan tekanan darah itu abnormal. Nah, apabila data individual itu tersedia, maka perusahaan dapat mengetahui apakah perubahan tersebut memang terjadi pada pekerja yang sama atau hanya dipengaruhi oleh perubahan komposisi populasi. Dengan demikian, interpretasi hasil survei nantinya akan menjadi jauh lebih akurat. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah dengan memperkuat pengendalian risiko di lingkungan kerja. Nah, rekomendasi ini terutama ditunjukkan pada bahaya kebisingan dan ergonomi. Nah, pada hasil data tersebut, intensitas kebisingan itu masih pada kisaran 85 sampai 92 desibel, sehingga pengendalian teknis itu masih perlu dievaluasi efektivitasnya. Begitu pula pada aspek ergonomi, walaupun jumlah keluhan low back pain itu mengalami penurunan, kasusnya masih cukup banyak, sehingga perbaikan desain kerja dan evaluasi faktor ergonomi itu tak perlu dilakukan secara berkala. Nah, menurut saya perusahaan itu tidak hanya cukup untuk mengandalkan pengendalian administratif maupun APD saja, tapi juga perlu terus memperkuat engineering control, karena pengendalian pada sumber bahaya itu merupakan pendekatan yang lebih efektif dalam ilmu K3 ini sendiri. Nah, untuk rekomendasi keempat adalah mengembangkan program ergonomi secara berkelanjutan. Nah, program ini dapat berupa identifikasi faktor risiko ergonomi, terus penilaian pos kerja, pelatihan teknik manual handling, serta evaluasi berkala terhadap keluhan muskuloskeletal. Walaupun data menunjukkan adanya penurunan keluhan LBP atau low back pain, program ergonomi itu tetap perlu dipertahankan agar tren positif tersebut dapat terus berlanjut. Nah, dalam konsep surveillance kesehatan kerja, menurun kasus bukan berarti program itu dapat dihentikan, melainkan terus dipertahankan melalui proses continuous improvement. Nah, rekomendasi yang kelima adalah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program ketiga. Nah, menurut saya rekomendasi ini merupakan rekomendasi yang menghubungkan seluruh temuan pada analisis ini. Nah, monitoring itu tidak hanya berarti mengumpulkan data setiap tahun saja. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data tersebut dianalisis dibandingkan antar periode, kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, program ketiga itu menjadi benar-benar berbasis bukti atau advice based, bukan hanya berdasarkan asumsi saja. Nah, apabila saya rangkum, kelima rekomendasi ini sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan data surveillance tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program ketiga, sehingga setiap intervensi yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan masalah yang ditemukan pada populasi pekerja. Baik, dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis tren surveillance kesehatan kerja pada karyawan di PTX berdasarkan hasil data medical check up pada periode tahun 2018 dan 2019. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Saya sangat terbuka terhadap saran, masukan maupun pertanyaan yang akan diberikan. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.